Di wudhunya diganti dengan tayamum. Kita katakan syaratnya adalah harus dalam kondisi berwudhu. Tapi boleh tidak wudhunya diganti dengan tayamum? Jawabannya adalah tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada sore hari ini masuk pada bab baru, yaitu tentang mengusap dua khuf, sepatu yang menutupi mata kaki dan yang sejenisnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang dimaksud dengan khuf ya? Apa itu dimaksud dengan khuf ya? Apa dimaksud dengan mengusap khuf atau terompah ya? Para ulama ya menjelaskan khuf itu adalah penutup dua kaki sampai ke mata kaki, baik itu terbuat dari kulit ataupun selainnya. Jadi apa saja yang menutupi kaki kita ya, dari kaki kita sampai mata kaki, inilah yang disebut dengan khuf ya, ini disebut dengan khuf terompah. Walaupun kalau Anda lihat ya, di Indonesia mungkin terompah ini nggak familiar, jarang mungkin, tetapi kalau di Arab sana sering orang mengusap dua terompah. Apalagi ketika musim dingin ya. Ketika musim dingin banyak sekali orang-orang itu memakai khuf. Khuf itu bentuknya seperti sepatu. Bentuknya seperti sepatu tapi dia tipis dan lebih tebal daripada kaus kaki. Ya. Kemudian itu makna khuf. Apa saja yang menutupi dua kaki kita sampai ke mata kaki itu disebut dengan khuf. Baik yang terbuat yang menutupi ini dari kulit, dari kain ataupun yang semisalnya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, disyariatkan mengusap sepatu. Ketahuilah wahai wanita muslimah, kata beliau, sesungguhnya di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah adanya keringanan mengusap sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki dalam berwudu. Engkau boleh, kata beliau, mengusap sepatu baik dalam perjalanan maupun di saat muqim, tidak sedang berpergian, ketika ada keperluan ataupun tidak. Bahkan ketika engkau senantiasa berada di dalam rumah pun sekalipun dibolehkan bagimu mengusap sepatu berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengusap sepatu yang disyariatkan berdasarkan hadis sahih yang mutawatir. Yang paling baik dari keterangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hammam. Ia berkata,
Setelah Jarir buang air kecil, ia berwudu dan mengusap sepatunya. Ia ditanya tentang apa yang ia kerjakan. Engkau berbuat demikian? Ia menjawab, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Berkata A'mash, berkata Ibrahim, mengatakan hadis ini membuat mereka kagum karena Jarir memeluk Islam setelah turunnya surah Al-Maidah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di sini Syekh ingin menjelaskan bahwasanya mengusap dua terompah ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan, ya, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, atau dalam bahasa lainnya adalah kemudahan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau seandainya hambanya itu melaksanakan atau mengambil keringanan yang Allah berikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, ya, seseorang an tu'ta rukhasuhu. Seseorang, ya, mengambil rukhsahnya, mengambil keringanan-keringanan, ya, yang diberikan di dalam agama Islam. Allah senang kalau hamba itu mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwasanya mengusap terompah atau mengusap dua sepatu atau mengusap dua kaus kaki itu banyak dalil yang membolehkannya. Kata beliau, banyak dalil yang membolehkan. Di sini beliau berdalil dengan hadis Jarir. Jarir, ya, beliau berdalil dengan hadis Jarir karena hadisnya Jarir ini setelah turunnya surah Al-Maidah. Ya, setelah turunnya surah Al-Maidah. Kenapa beliau berdalil dengan hadis Jarir ini? Ini yang paling baik kata beliau. Karena Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, perlu Anda ketahui bahwasanya terjadi khilaf atau dikatakan di kalangan para ulama bahwasanya rukhsah bahwasanya mengusap terompah ini apakah masih ada sampai zaman sekarang ataukah sudah terhapus hukumnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ahlul ilm menganggap bahwasanya mengusap terompah ini dulu ada, tetapi ini terhukumnya terhapus ketika turunnya surah Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, kata Allah, apa? Maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian, usaplah rambut kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian. Kata para ulama, ayat ini menghapuskan hukum tentang bolehnya mengusap sepatu. Sehingga mereka mengatakan hukum mengusap terompah ini hukumnya apa? Mansukh, hukumnya terhapus. Makanya Syekh berdalil dengan hadis Jarir. Kata Syekh bahwasanya hadis Jarir ini kejadiannya terjadi setelah turunnya surah Al-Maidah. Terjadi setelah turunnya surah Al-Maidah. Namanya yang menghapus itu selalu datang belakangan. Kalau kejadiannya datang lebih belakang, kejadian mengusap terompah ini datangnya lebih belakang daripada surah Al-Maidah, menunjukkan hukum itu tidak terhapus. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya, ya, mengusap terompah ini, ya, banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya mengusap terompah ini Nabi SAW, ya, pernah mengusap terompah di perang Tabuk, ya. Pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi pernah mengusap terompah pada perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan surah Al-Maidah itu turun pada peperangan Muraisi namanya. Turun pada peperangan Muraisi. Ayat Al-Maidah
turun pada peperangan Muraisi. Peperangan Muraisi itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya mengusap ini setelah turunnya ayat Al-Maidah. Sehingga pendapat yang mengatakan hukumnya terhapus ini tidak benar. Kemudian bahkan ya banyak hadis-hadis dan perkataan ulama secara mutawatir yang mensyariatkan adanya mengusap dua terompah ini. Di antaranya perkataan Hasan Al-Basri. Berkata Hasan Al-Basri, kata beliau, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Kata Hasan Al-Basri, telah memberitakan kepadaku 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana memberitakan bahwasanya Nabi telah mengusap dua terompahnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, laisa fi nafsi minal mashi syai' fihi 40 hadisan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad, sesungguhnya tidak diragukan, kata beliau, saya tidak ragu tentang mengusap terompah ini. Kenapa? Lebih dari 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengusap terompah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Munzir dan Imam Abdullah bin Al-Mubarak menukil ijma tentang bolehnya mengusap dua terompah ini. Perlu di sini diingat Bapak Ibu, perlu digarisbawahi, sesungguhnya ada beberapa kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini. Dan Ahlussunnah dalam masalah ini tengah-tengah. Pertama yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini adalah orang Khawarij. Orang Khawarij itu mereka mengingkari adanya mengusap dua terompah. Kelompok Khawarij mereka mengingkari mengusap dua terompah. Makanya hadis-hadis yang datang dari sahabat pengingkaran mengusap dua terompah itu semuanya datang dari hadis orang Khawarij. Dan orang Khawarij akidah mereka tidak mengusap dua terompah. Kemudian kebalikannya, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, orang Rafidah, mereka mengatakan kaki itu harus diusap, tidak boleh dibasuh. Jadi kebalikannya. Kebalikan Ahlussunnah apa? Orang Rafidah. Mereka mengatakan kaki itu harus diusap, tidak boleh dibasuh. Ya, sama sekali mereka mengharamkan membasuh kaki ketika berwudu. Maka Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan kaki itu boleh dibasuh dan boleh diusap ketika dia memakai dua terompah. Makanya pembahasan mengusap dua terompah ini kadang-kadang masuk di dalam pembahasan akidah. Ya, padahal dia pembahasan fikih, tapi kadang masuk dalam pembahasan akidah. Kenapa? Karena salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian di sini Syekh mengatakan, kata beliau, disyariatkan mengusap kaos kaki dan sandal. Engkau juga dibolehkan mengusap kaos kaki dan sandal berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW mengusap dua kaos kaki dan dua sandalnya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, kami melihatmu mengenakan sandal dari Sibti. Ia menjawab, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW mengenakannya, kemudian berwudu dan mengusapnya. Zain bin Wahab pernah berkata, Ali pernah buang air kecil sambil berdiri. Setelah itu dia berwudu dan mengusap dua sandalnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kata Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya mengusap itu ya tidak hanya mengusap dua sepatu atau dua terompah. Kata beliau bahkan di sini juga mengusap dua kaos kaki. Mengusap dua kaos kaki. Perlu kita garis bawahi,
Yang dimaksudkan mengusap terompah ini asalnya adalah mengusap khuf. Saya katakan khuf tadi seperti apa? Sepatu, ya, tetapi dia tipis, tetapi dia lebih tebal daripada kaos kaki. Itu pada asalnya. Kemudian para ulama membolehkan, mengkiaskan kepada khuf ini adalah kalau seandainya orang itu memakai sepatu ataukah seseorang itu memakai kaos kaki. Maka dikiaskan kepada khuf ini maka boleh. Sehingga tidak mesti mengusap itu harus di atas khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kakinya. Itu sama hukumnya. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan, melebarkan bahwasanya boleh pula mengusap itu dengan sendal. Artinya dia mengusap di atas sendalnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti kakinya tertutup. Tidak mesti kakinya tertutup. Tetapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena hadis yang disebutkan oleh Syekh tadi, hadisnya lemah. Ya, hadis yang dibawakan oleh Syekh tadi, hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu kemudian mengusap dua sandalnya, maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karenanya yang benar di dalam masalah ini adalah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boleh mengusap sepatu, boleh mengusap kaos kaki, ya, boleh mengusap ya khuf, ya, yang mana hal ini diperbolehkan. Adapun yang tidak menutupi kaki, yang tidak dianggap oleh orang itu menutupi kaki, maka ini tidak termasuk dalam masalah mengusap terompah. Ya, seperti sendal itu tidak menutupi kaki, kecuali sendalnya yang menutupi kaki, sendal hanyar, ya, ditutupi sampai mata kakinya. Nah, ini bisa dikatakan dia apa? Dikatakan dianggap adalah mengusap. Kemudian Ustadz, ada yang bertanya, kalau diperbolehkan mengusap kaos kakinya itu harus tebalkah, tipiskah? Ya, biasanya kaum wanita memakai kaos kaki yang agak tipis. Boleh tidak saya memakai kaos kaki yang tipis kemudian saya usap di atasnya? Boleh, tidak ada masalah. Karena tidak disyaratkan memakai kaos kaki di sini adalah kaos kaki yang tebal. Kemudian Ustadz, kalau memakai kaos kaki yang tipis, biasanya kadang-kadang kaos kaki yang tipis itu nampak kulit kita. Apalagi misalnya memakai kaos kaki yang berwarna putih, ya. Kemudian kadang saking tipisnya itu nampak kulit kita. Taib. Apakah disyaratkan memakai kaos kaki itu yang tidak boleh nampak kulit kita? Misalnya dia memakai kaos kaki tipis tapi tidak nampak. Apakah boleh seseorang mengusap di atas kaos kaki yang mana kulit kita nampak di sana? Maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini boleh. Ya, walaupun kaos kaki itu tipis sehingga terlihat kulitnya di kaos kaki tersebut, maka insya Allah boleh. Kenapa itu boleh? Ya, kenapa kita katakan itu boleh? Ya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan kaos kaki itu harus tebal, kemudian kaos kaki itu harus tidak boleh kelihatan ya kulitnya. Maka kaos kaki apa aja bentuknya, yang penting menutup kedua kaki kita, maka boleh diusap di atasnya. Taib. Kemudian kata beliau di sini, hukum mengusap dua khuf sepatu. Kata beliau, mengusap dua khuf hukumnya boleh. Tetapi yang paling utama bagi setiap orang adalah sesuai dengan keadaan kakinya. Bagi orang yang mengenakan khuf dianjurkan mengusapnya dan tidak perlu melepasnya, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sedangkan bagi orang yang tidak mengenakan khuf, hendaklah ia membasuhnya dan tidak bersikeras mengenakannya agar sekedar dapat mengusapnya. Begitu pula orang yang mengenakan khuf hendaknya tidak memaksakan diri melepaskannya hanya karena ingin membasuh kakinya. Wallahu a'lam.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini beliau mengatakan hukum mengusap dua khuf ini. Hukum mengusap dua khuf ini. Kata beliau, mana yang lebih afdal? Kita ketika berwudu itu mengusap ataukah kita menyiram kaki? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dilihat posisi kaki kita. Kalau posisi kaki kita pada saat itu menggunakan terompah, menggunakan kaos kaki, atau menggunakan sepatu, tidak kita lepas, maka afdalnya adalah mengusap. Kalau posisi kaki kita pada saat itu tidak menggunakan kaos kaki, tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan khuf ketika berwudu, maka afdalnya adalah dibasuh. Ini yang paling afdal kata beliau. Dan pendapat ini benar. Ya, pendapat ini benar, ya, bahwasanya ya mengusap ini ya dilihat kondisi kita, ya, sehingga tidak ada yang mengatakan lebih afdal mengusap daripada membasuh, atau mengatakan membasuh lebih afdal daripada mengusap. Tidak ada. Yang afdal adalah bagaimana kondisi atau posisi keadaan kaki kita, memakai khuf apa tidak. Kalau tidak memakai khuf, afdalnya dibasuh. Kalau memakai khuf, afdalnya diusap. Jadi contoh misalnya ibu-ibu datang ke kajian atau ummahat datang ke kajian pakai kaos kaki. Kemudian ya sudah berwudu sebelumnya di rumah. Nanti kita jelaskan syaratnya. Kemudian setelah itu batal wudunya. Sedangkan posisi kakinya memakai kaos kaki. Maka afdalnya bagi beliau ini apa? Mengusap, bukan membasuh. Keadaannya paling afdal adalah mengusap, bukan membasuh, sehingga tidak perlu dia ragu-ragu. Takutan kalau mereka desah akhirnya dilepas apa kaos kakinya. Tidak. Ya, afdalnya adalah bagi dia adalah mengusap. Ya. Tetapi kalau seandainya misalnya dia tidak memakai kaos kaki, ya, kemudian ingin berwudu, maka afdalnya adalah dia membasuh kondisinya semacam itu. Kemudian di sini kata Syekh, syarat mengusap sepatu. Sepatu bisa diusap ketika berwudu. Jika engkau mengenakannya dan kakimu dalam keadaan suci sudah berwudu. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, pada suatu malam aku bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika Nabi berwudu, aku tuangkan air untuknya. Beliau pun membasuh wajah, kedua lengan serta mengusap kepalanya. Lalu aku menunduk untuk melepas sepatunya. Namun beliau bersabda, biarkanlah, karena aku mengenakannya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap keduanya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, catatan tambahan, kaos kaki yang akan diusap tidak disyariatkan harus tebal. Boleh juga yang tipis. Bahkan dibolehkan mengusap kaos kaki yang sobek sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ia menyatakan barang yang akan diusap, sepatu, kaos kaki atau sendal, tidak disyariatkan harus menutupi seluruh bagian kaki yang harus diusap. Jika disyariatkan harus menutupi seluruh kaki, maka keringanannya yang bertujuan memberi kelonggaran tidak terwujud, bahkan hanya mempersulit. Wallahu taala alam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan syarat mengusap sepatu. Nah, kita masuk sekarang kepada pembahasan kapan seseorang itu boleh mengusap terompahnya, boleh mengusap sepatunya, boleh mengusap kaos kakinya. Kapan dia diperbolehkan? Pertama, persyaratannya adalah harus berwudu sebelumnya. Harus berwudu sebelumnya dengan wudu yang sempurna. Maksudnya gimana? Anda sebelum memakai kaos kaki, ya, niatnya nanti ingin mengusap, maka Anda harus berwudu dulu sempurna. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Setelah Anda membasuh kedua kaki, barulah Anda pakai kaos kaki. Anda pakai kaos kaki, kemudian atau pakai sepatu. Setelah itu
Kalau seandainya batal wudunya, maka ketika berwudu tidak perlu lagi ketika sampai pada basuhan kaki, tidak perlu lagi dibasuh kakinya, cukup diusap. Jadi nanti ketika batal, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian nanti diusap kakinya. Tidak perlu lagi apa? Dibasuh. Jadi syaratnya pertama harus berwudu sebelumnya. Maka kalau seandainya orang belum berwudu sebelumnya, pakai kaos kaki dari rumah, sedangkan dia belum berwudu sebelumnya, kemudian datang waktu sholat, dia ingin sholat, boleh tidak dia mengusap kaos kakinya? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi sebelum pakai kaos kaki tidak dalam kondisi berwudu. Taib. Ustadz, di tempat saya kebetulan di tempat saya tidak ada air pada saat itu. Akhirnya saya bertayamum. Saya bertayamum. Kemudian setelah saya bertayamum, saya pakai kaos kaki. Niatnya nanti kalau berwudu saya usap. Taib. Boleh tidak wudu ini diganti dengan tayamum? Ya. Di wudunya diganti dengan tayamum. Kita katakan syaratnya adalah harus dalam kondisi berwudu. Tapi boleh tidak wudunya diganti dengan tayamum? Jawabannya adalah tidak boleh. Maka tayamum tidak bisa menggantikan wudu. Maka orang tidak bisa mengusap dua terompahnya kalau seandainya sebelumnya dia bertayamum. Ya, karena tayamum tidak bisa menggantikan wudu. Ya. Kemudian di sini ya, bahwasanya mengusap ini kata Syekh ya, tidak mengharuskan ya kaos kakinya sempurna ya. Kata beliau nggak apa-apa kaos kakinya bolong-bolong ya, misalnya ketika pakai kaos kaki jempolnya kelihatan misalnya, boleh tidak mengusap kaos kaki yang jempolnya kelihatan ya, atau bolong, atau sepatunya yang apa namanya sobek-sobek. Boleh tidak kita mengusapnya? Jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Kenapa? Ya, karena tidak ada dalil yang mengharuskan kaos kaki tersebut, sepatu tersebut harus utuh. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengharuskan. Sehingga kalau kaos kakinya bolong-bolong, sepatunya bolong-bolong, maka tidak mengapa. Bahkan seperti inilah kemungkinan besar sepatunya para sahabat, khufnya para sahabat, kaos kakinya para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu kebanyakan orang-orang miskin. Kebanyakan para sahabat itu orang-orang miskin. Dan Anda tahu, orang-orang yang tidak berada itu kebiasaannya sulit rasanya orang-orang yang tidak berada itu memiliki sepatu yang bagus-bagus, yang tidak rusak. Pastilah kebanyakan sepatu yang mereka miliki itu ada sepatu yang lama, rusak dan semisalnya. Dan tidak disebutkan di sana bahwasanya mereka tidak mengusap karena ada bolong sepatu, tidak disebutkan. Oleh karena itu kata para ulama, ya tidak mengapa mengusap sepatu ini kalau seandainya bolong-bolong sepatunya, kaos kakinya. Tetapi Ustadz, berataan bolong-bolong, berataan kanan, kiri, belakang, bawah, ya, selama masih dikatakan kaos kaki boleh. Kecuali orang sudah melihatnya bingung, ini kaos kaki kah lain kah? Ya. Atau orang melihatnya ini sepatu kah lain kah? Kalau orang sudah bingung melihatnya, berarti tidak dikatakan lagi ini menutup. Selama masih itu dikatakan kaos kaki, iya. Selama itu masih dipakai sepatu, artinya dipakai, kada tertinggal sepatunya pas dipakai, ya, masih ikut di kaki kita, ya. Ada juga orang memakai sepatu yang rusak, ya, dipakai sekalinya sepatunya tertinggal di belakang. Ya. Kenapa? Karena sudah longgar, tidak bisa dia gunakan. Ya, terlepas dari. Maka ini bukan dikatakan lagi adalah yang menutup. Selama dikatakan orang melihatnya itu masih menutup, maka boleh kita mengusap di atasnya. Kemudian juga mengusap ini diperbolehkan ketika hadas kecil. Adapun hadas besar tidak boleh mengusap. Contoh misalnya, saya berwudu sempurna,
kemudian pakai kaos kaki. Taib. Setelah itu saya ketiduran dengan kaos kaki saya. Kemudian saya mandi junub. Kemudian saya junub, berihtilam, bermimpi. Ya, maka orang yang bermimpi harus dia mandi wajib. Boleh tidak? Saya ketika mandi wajib itu kakinya tidak saya basuh, saya usap saja. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena mengusap ini hanya berkaitan pada hadas kecil, bukan berkaitan pada hadas besar. Kemudian Ustadz, ulun ini kadang mengusap. Ulun ini pakai kaos kaki, jadi ulun ini ragu-ragu. Diusap, mesti kada sah usapnya aja, ulun siram aja sekalian kaos kakinya. Ya. Saya siram kaos kakinya, saya siram sepatunya. Boleh apa tidak Ustadz? Karena ragu-ragu ulun. Kalau kayak itu lebih baik pian lepas saja kaos kakinya. Kalau dibasuh. Taib, misalnya terjadi demikian. Ada orang yang membasuh kaos kakinya, tidak diusap. Sah enggak mengusap terompahnya? Kita katakan perbuatan itu makruh, dimakruhkan. Ya, orang yang menyiram kaos kakinya tidak diusap itu perbuatannya makruh. Perbuatannya makruh. Ya, kenapa? Karena perintahnya adalah mengusap. Sedangkan ini dia menyelisih perintah Nabi SAW. Yang kedua, membasuh kaos kaki, kemudian membasuh sepatu, itu merusak harta. Karena sepatu itu rusak kalau dibasuh terus. Kaos kaki itu rusak kalau dibasuh terus. Maka ini merusak harta. Dan Islam melarang seseorang itu merusak harta. Kemudian, ya, kata Syekh di sini, tempat dan cara mengusapnya. Yang disyariatkan ketika mengusap khuf sepatu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawah dengan satu kali usapan. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi awla bil-masi min a'lah." وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatu. Cara mengusapnya adalah sebagai berikut, kata Syekh. Setelah engkau menyempurnakan wudu, kenakanlah sepatu atau kaos kaki. Setiap kali engkau berwudu kembali, berwudulah seperti biasa untuk anggota badan lainnya. Tetapi pada saat mencuci kaki, engkau cukup membasahi tangan, kemudian mengusapkan di atas sepatu atau kaos kaki yang engkau kenakan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bagaimana cara mengusap kaos kaki. Ya, bagaimana caranya mengusap khuf atau mengusap terompah. Caranya adalah seseorang mengusap terompah adalah pertama yang diusap itu adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Ya, salah orang kalau mengusap sepatu bagian bawahnya. Tapi yang diusap itu adalah bagian atas, tapi di bawah Ustaz bau ada kotoran, tidak ada masalah. Yang disuruh apa? Bagian atas. Adapun yang bagian kotor, kalau adapun kotorannya, kalau Anda ingin bersihkan dengan kayu dengan yang lain tidak ada masalah. Tetapi yang diusap adalah bagian atasnya. Kemudian yang kedua, diusap satu kali usapan. Diusap hanya dengan satu kali usapan, bukan 3 kali. Kita membasuh kaki biasanya tiga kali. Kalau terompah ini cukup 1 kali saja. Cukup satu kali. Taib. Kemudian kalau 1 kali, berapa batasan? Gimana cara mengusap? Apakah harus diusap semuanya? Misalnya ini kaki kita ya. Apakah diusap semuanya sampai ke mata kaki? Atau seperti apa Ustadz? Diusap bagian atas secara menyeluruh. Artinya tidak mesti harus semuanya kena.
tapi sebagian besar kena usapan. Seperti Anda mengusap kepala Anda, itu tidak semuanya harus kena, tapi sebagian besar kena. Maka seperti itu pula ketika Anda mengusap trompa, misalnya ini trompa Anda, usap kayak gitu. Tidak mesti Anda harus mengenakan kanan kiri diusap, tidak. Tetapi usap bagian atasnya sudah, ya, sampai ke mata kaki semacam itu. Maka semacam itu cara mengusap kaki kanan, tangan kanan mengusap bagian kanan, tangan kiri mengusap bagian trompa kiri, ya, semacam itu. Maka mengusapnya hanya satu kali, ya. Kemudian usapan itu tidak mesti istiab, ya, tidak mesti harus semuanya. Yang penting sebagian besar itu kena, ya, kena usapan kita. Ya, ini makna cara mengusap, ya, makna cara mengusap. Ada sebagian orang kadang-kadang mengusapnya 3 kali, ini salah. Sunnahnya mengusap itu satu kali, kanan sekali, kiri sekali. Namanya mengusap itu adalah sisa air yang ada di tangan. Ya, saya sudah sering menjelaskan perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Namanya membasuh itu adalah mengalirkan air yang kita ambil. Anda ambil di keran, Anda alirkan. Itu namanya membasuh. Adapun mengusap itu adalah sisa air yang bekas ada di tangan Anda, bukan mengalirkan, tapi sisa air yang ada di tangan Anda, itu mengusap. Maka mengusap itu adalah menggunakan sisa air yang ada di tangan kita. Anda ambil air, kemudian ya Anda buang, sisa yang ada di tangan Anda ini apa? Anda gunakan untuk mengusap. Ya, ini namanya mengusap trompa, ya. Maka ini sama caranya ketika mengusap kaos kaki, mengusap sepatu, mengusap khuf, trompa, itu caranya sama. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, ini perlu diingat juga, ya, perlu diingat. Bagaimana kalau seandainya seseorang dia mengusap terompahnya tapi wudunya belum sempurna? Seperti apa contohnya? Contoh, saya berwudu. Kemudian kita katakan tadi syarat mengusap terompah itu adalah berwudu sebelumnya. Saya ini berwudu. Kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian kaki saya basuh, kaki saya. Setelah satu kaki kanan ini saya basuh, saya pakai terompah. Saya pakai khuf. Kemudian kaki kiri saya basuh kembali. Kemudian baru setelah itu saya pakai khuf. Boleh tidak demikian? Apakah kaki kanan ini tidak boleh memakai terompah sampai kedua-duanya dibasuh terlebih dahulu? Ini terjadi khilaf. Dia memakai terompah sebelah kanan, sedangkan kaki sebelah kiri belum dibasuh. Ya, dia pakai dulu. Kemudian dia basuh kaki kiri, baru dia pakai lagi terompah. Boleh tidak demikian? Sedangkan kata Nabi SAW, fa inni adkhaltu ma'ala takhiratain. Sesungguhnya aku masukkan kedua kaki ini dalam kondisi suci. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang benar Bapak Ibu, yang berhati-hati, jangan kita memakai terompah terlebih dahulu kecuali kedua kaki ini sudah dibasuh. Baru kita pakai terompah, atau baru kita pakai kaos kaki, atau baru kita pakai sepatu. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, tapi yang lebih hati-hati tidak memakainya terlebih dahulu sampai kedua kaki ini sempurna dibasuh. Kemudian kata beliau, batasan waktu mengusap, ya, apa saja batasan waktu seseorang mengusap? Kata beliau di sini, jika sedang mukim, engkau boleh mengusap sepatu atau kaos kaki setiap kali berwudu dengan batas waktu sehari semalam 24 jam. Awal hitungannya adalah usapan pertama setelah berhadas ke hari berikutnya. Namun jika sedang dalam perjalanan, engkau boleh mengusapnya dengan batasan waktu 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW
menetapkan batas waktu 3 hari 3 malam bagi untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, lil muqim yawman wa lailah wa lil musafir salasata ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya usapan untuk orang mukim itu batasannya 1 hari 1 malam. Dan bagi seorang musafir batasannya 3 hari 3 malam. Jadi di sini Syekh ingin membahas tentang berapa lama mengusap ini diperbolehkan. Pertama, keadaan orang itu ada 2. Ima dia mukim atau dia musafir. Mukim itu artinya dia tidak melakukan bepergian, berada di tempatnya. Ini disebut dengan mukim. Orang mukim ini waktu mengusapnya, waktunya adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Taib. Ulama sepakat tentang waktunya ada 1 hari 1 malam. Tetapi hitungan 1 hari 1 malam itu sejak kapan? Sejak pertama kali dia memakai terompah, ataukah sejak pertama kali dia batal? Contoh. Beda kah Ustaz keduanya? Beda. Contoh misalnya. Pian berudu jam 12 siang. Berudu jam 12 siang. Setelah pian berudu jam 12 siang tersebut, wudu sempurna. Setelah itu pian langsung memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Memakainya kapan? Jam 12 siang. Kalau hitungannya dari sejak memakai, maka kalau 1 hari 1 malam, batas terakhirnya apa? Jam 12 siang besok. Itu batasan terakhir. Artinya kalau sudah masuk jam 12 siang besok harus dilepaskan. Tidak boleh lagi dia memakai terompah, memakai kaos kaki, harus dia lepaskan. Nanti kalau ingin mengusap kembali apa? Wudu lagi dengan wudu yang sempurna. Basuh kakinya. Setelah basuh kakinya, pakai lagi kaos kaki dan terompah. Ini kalau hitungannya semenjak memakai kaos kaki atau terompah. Tapi kalau mengatakan hitungannya semenjak dia berhadas, maka hitungannya berbeda. Contoh, jam 12 saya berwudu. Kemudian saya memakai terompah, tapi wudu saya tidak batal loh. Wudu saya tidak batal. Saya kemudian sholat dengan wudu tersebut waktu sholat zuhur, karena saya tidak batal. Pas sholat asar jam 4, wudu saya batal. Ya, wudu saya batal, ke kamar mandi dan seterusnya. Kemudian saya berwudu, di sini saya mengusap terompah, dan ini pertama kali saya mengusap. Tadi zuhur tidak batal wudunya. Maka asar ini pertama kali saya mengusapnya jam 4 sore. Maka sejak pertama kali saya mengusap, kata para ulama, itulah dihitung 24 jam dari sana. Berarti dari jam 4 sampai jam 4 sore lagi. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dihitungnya itu kapan? 1 hari 1 malam. Semenjak dia memakai, ataukah semenjak dia pertama kali mengusap? Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, ya, adalah seseorang menghitungnya semenjak dia memakai. Ya, semenjak dia memakai. Ya, kalau untuk berhati-hati. Tapi dari sisi pendalilan, ya, dalil-dalil yang sangat kuat dalam masalah ini mengatakan semenjak kali dia mengusap. Dari sisi pendalilan itu sangat kuat, ya. Yang mengatakan bahwasanya semenjak kali dia mengusap itu sangat kuat pendalilannya. Ya. Tetapi kalau orang untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati di dalam masalah ini, maka dia hendaknya menghitung dari semenjak dia memakai. Semenjak dia memakai, bukan semenjak kali dia mengusap. Tapi kalau ada orang berpendapat semenjak kali dia mengusap, itu pendapatnya sangat kuat. Ya, pendapatnya sangat kuat. Ya. Tetapi yang saya katakan ini hanya sekedar untuk kehati-hatian. Tapi kalau di sisi pendalilan, pendapat yang mengatakan bahwasanya semenjak kali dia mengusap, sejak itulah dihitung, itu pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Tetapi kalau kita ingin hati-hati, maka seseorang menghitungnya semenjak dia semenjak dia memakai terompah. Kemudian
Ini bagi mukim. Seperti pula musafir. Musafir itu 3 hari 3 malam. Di sini ada permasalahan. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah bagaimana kalau seandainya orang tersebut ya dia musafir tiba-tiba berubah jadi mukim, atau mukim tiba-tiba berubah menjadi musafir. Contoh, asalnya bisukan tadi kada hendak tulak, kada hendak bepergian. Saya memakai terompah, ya saya usap, ya kemudian tidak ada ingin bepergian. Tiba-tiba subhanallah ada undangan, ya di kandangan, ya ada undangan di kandangan. Ada akikahan, tolong pin datang, kawalah datang. Saya datang, saya pergi. Padahal tadi saya tidak niat untuk safar. Nah saya pergi ke kandangan di sana. Sampai di kandangan ternyata akikah, setelah itu diundang pulang sarwanan pengantenan. Iya. Setelah pengantenan diundang pulang oleh orang sunatan misalnya. Jadi berhari-hari, tidak sehari, tetapi 2 hari sampai 3 hari di sana. Nah, saya itu mengusapnya seperti apa? Tadi mengusapnya di waktu mukim. Usapan saya ini berlalu 1 hari apa 3 hari 3 malam? Ya. Tadi saya niatnya mengusapnya di waktu mukim, tetapi tiba-tiba safar. Maka kalau ada orang mukim kemudian safar, maka usapannya 3 hari 3 malam. Walaupun tadi mengusapnya di waktu mukim, bukan di waktu safar, maka usapannya 3 hari 3 malam. Sama seperti orang musafir kemudian balik lagi menjadi mukim, maka usapannya 1 hari 1 malam. Contoh, saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta rencananya pengen 3 hari 4 hari. Ya. Akhirnya saya mengusap. Di Jakarta saya usap. Terompah saya, kaos kaki saya biar nyaman, karena kada perlu lagi melepas kaos kaki ketika berwudu. Tiba-tiba subhanallah hari itu pula selesai urusan saya. Rencananya mau 3 hari. Tapi tiba-tiba hari itu pula selesai urusan saya. Saya langsung balik lagi ke Banjar. Hari yang sama saya balik ke Banjar. Sedangkan saya mengusap ini di Jakarta. Ya, sedangkan orang musafir itu 3 hari 3 malam. Tapi pada hari yang sama saya balik lagi ke Banjar. Taib. Usapan saya itu berlaku berapa hari? 1 hari saja. 1 hari saja. Kalau orang musafir datang kemudian berubah menjadi mukim, maka usapannya berlaku 1 hari. Sebaliknya orang mukim berubah menjadi musafir, usapannya 3 hari 3 malam. Ya. Jadi kalau sudah habis batasan waktu ini, kalau sudah habis, ya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah habis batasan waktu ini, iya, seseorang harus wajib melepas terompahnya, melepas kaos kakinya. Jangan kaos kaki itu dipakai terus-menerus seminggu kada dicuci sidin. Ya. Maka harus dilepas. Orang musafir, orang mukim 1 hari 1 malam. Maka kalau sudah habis waktunya dilepas. Maka harus berwudu yang sempurna kembali. Berwudu sempurna, basuh kakinya. Nanti setelah itu ingin mengusap kembali boleh. Pakai lagi kaos kakinya, semacam itu. Kemudian kata beliau, perkara-perkara yang dapat membatalkan usapan yang menyebabkan tidak sahnya mengusap sepatu. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah junub. Jika engkau junub, baik karena mimpi atau karena berhubungan badan dengan suami, maka sepatu atau kaos kaki yang engkau kenakan harus dilepas. Setelah itu hendaklah mandi wajib. Waktu yang ditetapkan telah habis. Jika waktu yang telah ditetapkan telah habis, maka sepatu atau kaos kaki harus dilepas sebelum berwudu. Yang ketiga kata beliau, jika engkau melepas sepatu atau kaos kaki setelah wudu'mu batal, maka engkau tidak boleh mengusapnya setelah itu, kecuali jika engkau berwudu kemudian mengenakannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan
mengusap terompah. Pertama junub. Tidak semua yang menyebabkan mandi besar itu batal usapannya. Maka dia harus lepas kaos kakinya, junub, keluar air mani dan seterusnya. Maka itu batal. Ya, batal terompahnya, berjima. Maka itu batal pengusap terompahnya, harus dia lepas. Apa saja yang menyebabkan mandi besar. Kemudian yang kedua, waktunya telah habis. Kalau waktunya sudah telah habis, 1 hari 1 malam, tidak dilepas ya terompahnya, maka tidak boleh ketika Anda berwudu, tidak Anda lepas terompahnya pada sudah habis waktunya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh lagi Anda usap, harus Anda lepas. Ya. Karena waktu itu sudah habis, tidak boleh lagi kita mengusap. Kemudian kata beliau, atau kita melepas sepatu, ya, kemudian setelah itu kita batal, kita pakai lagi sepatunya, kemudian kita usap, maka itu tidak boleh. Contoh, saya berwudu dengan wudu sempurna, saya pakai kaos kaki, menunggu waktu sembahyang, laos benar, laos benar nih, pakai kaki kepanasan, akhirnya dilepas kaos kakinya, ya, dilepas kaos kakinya, akhirnya datang waktu sholat, dia batal. Dia pasang lagi kaos kakinya, kemudian dia berwudu, setelah itu dia usap kedua kakinya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi pas waktu batal dia melepaskan kaos kakinya. Tapi kalau seandainya dia tidak batal, misalnya saya berwudu sempurna pakai kaos kaki, saya lepaskan, tapi saya tidak batal. Ya, saya tidak batal. Kemudian hendak berwudu, saya pakai lagi kaos kaki tersebut, dan tiba-tiba setelah itu batal, maka apakah saya mengulangi wudu dengan membasuh kedua kaki? Tidak, cukup saya usap. Yang penting melepas kaos kaki itu tidak di waktu batal. Kalau dia di waktu batal wudunya, dia lepas kaos kakinya, walaupun waktunya masih ada, maka dia harus mengulang dari awal. Dia harus mengulang dari awal. Kemudian di sini ada masalah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya orang itu memakai kaos kaki dan memakai sepatu, dan ini sering terjadi mungkin. Memakai sepatu dan kaos kaki. Yang dia usap adalah sepatunya. Yang dia usap adalah sepatunya. Kemudian orang tersebut masuk rumah, dia lepas sepatunya. Atau masuk hotel, dia lepas sepatunya, kaos kakinya tidak dia lepas, tiba-tiba dia batal. Taib, orang ini batal, tetapi dia sudah melepas sepatunya, tapi kaos kakinya tidak dia lepas. Taib, apakah batal pula mengusap terompahnya atau tidak? Ya. Kira-kira paham ya permasalahannya ya. Jadi dia memakai sepatu dan kaos kaki, yang dia usap apa? Sepatunya, bukan kaos kakinya. Kemudian masuk rumah, dia lepas sepatunya, kaos kakinya tidak dia lepas. Kemudian batal saat itu, batal dan ingin berwudu. Berwudu di sini, apakah dia harus berwudu dengan membasuh kaki, dengan melepas kaos kakinya? Apakah boleh dia mengusap kaos kakinya tersebut? Ya, jawabannya adalah boleh dia mengusap kaos kakinya tersebut. Karena orang memakai dua terompah, sepatu dan kaos kaki, kalau dilepas di atasnya, maka di bawahnya masih berlaku. Jadi kalau orang memakai dua kaos kaki atau sepatu dan kaos kaki, ketika yang diusap itu adalah sepatunya, ya, dan kaos kakinya masih dia pakai, masih berlaku mengusap ini. Ya, jadi seberapapun ditumpuk Anda memakai itu, maka tetap yang di bawah itu mengikuti yang di atas, ya, tetap dia mengikuti yang di atas, ya, sehingga tidak perlu dia membatalkan wudunya atau membuka kaos kakinya, cukup dia usap kembali kaos kakinya. Kemudian kata beliau di sini, catatan, jika batas waktu dibolehkannya mengusap sepatu sudah habis, atau engkau telah melepas kaos kakimu,
dan wudukmu belum batal, maka engkau tetap bisa mengerjakan sholat tanpa berwudu lagi. Karena melepas sepatu tidak membatalkan wudu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam ikhtiaratnya, engkau tidak harus mencuci kakimu sebelum sholat. Kata beliau, ada catatan yang penting di sini. Yang pertama, catatan beliau bahwasanya kalau seandainya waktu mengusap terompah itu sudah habis dan wudhu Anda belum batal, maka wudhu Anda tidak batal dengan habisnya mengusap terompah. Contoh, Anda mengusap terompah jam 6 malam, jam 6 sore. Kemudian satu hari satu malam, maka tiba lagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore Anda tidak batal. Jam 6 sore hari berikutnya Anda tidak batal wudhu Anda. Baik. Waktu mengusap terompah sudah habis. Apakah harus kita mengulang wudhu kita? Tidak. Tetap Anda memakai wudhu tersebut karena wudhu Anda belum batal. Waktunya habis betul, tapi wudhunya belum batal. Habisnya waktu mengusap terompah tidak membatalkan wudhu seseorang. Kalau seandainya wudhunya tidak batal, maka boleh Anda sholat dalam kondisi demikian walaupun sudah mengusap terompah sudah habis. Kenapa? Karena wudhu Anda tidak batal. Ya, karena wudhu Anda tidak batal. Kemudian yang kedua kata beliau, jika engkau menggunakan dua kaus kaki dalam keadaan suci, kemudian engkau mengusapnya dan melepas bagian atasnya setelah mengusap, maka engkau tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan dengan cara mengusap kaus kaki bagian bawah. Hal ini dibolehkan karena engkau mengenakan dua kaus kaki tersebut dalam keadaan suci. Jika engkau berwudu kemudian menggunakan satu kaus kaki lalu mengusapnya, sedangkan engkau belum berhadas sampai engkau mengenakan kaus kaki pasangannya, maka engkau boleh mengusapnya. Akan tetapi jika engkau mengenakan kaus kaki yang kedua setelah wudumu selesai, maka engkau tidak dibolehkan mengusapnya kecuali bagian bawah. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga kata beliau, anggota wudu yang digip, diperban, disyariatkan untuk diusap. Tidak harus bersusah payah melepaskannya kemudian berwudu. Para ulama mengatakan bahkan dibiarkan saja, tidak perlu dibasuh atau diusap. Ini khilaf Bapak Ibu. Kalau ada anggota wudu kita yang tidak bisa kena air, diperban, misalnya tangan diperban, maka dia itu tangan yang diperban ini apakah diusap ataukah dia ganti dengan tayamum? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala alam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah kalau salah satu anggota wudu tidak bisa kena air, maka diganti dengan tayamum. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas. Dua orang sahabat berbeda pendapat, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas mengatakan ganti langsung tayamum. Ibnu Umar tidak. Ibnu Umar mengatakan anggota wudu yang tidak bisa kena basuhan itu diusap. Bagian yang tidak bisa kena basuhan itu diusap. Sisanya dibasuh. Iya. Ini pendapat Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar pernah beliau luka di kaki beliau usap. Dan sisanya beliau berwudu. Iya. Tetapi Ibnu Abbas tidak. Kata Ibnu Abbas, kalau orang itu sudah tidak bisa, salah satu anggota wudunya tidak bisa kena air, maka sudah langsung ganti dengan tayamum. Dan yang lebih dekat kepada kaidah pendapat Ibnu Abbas, itu sama seperti Anda punya air sedikit. Anda punya air sedikit sekali. Tidak bisa kecuali cukup hanya membasuh wajah Anda saja. Tangan tidak bisa menggunakan air tersebut untuk membasuh. Taib. Orang yang punya air sedikit ini apa? Apakah dia berwudu kemudian sisanya bertayamum atau seperti apa? Ulama sepakat ulama bahwasanya dia bertayamum. Kenapa? Karena tidak bisa membasuh anggota wudu yang lain. Sama kalau kita luka misalnya, kaki kita luka atau tangan kita luka, tidak bisa kena air. Maka apa yang harus dilakukan? Sudah bertayamum. Dia bertayamum. Ya, tidak perlu diusap dengan air tangan tersebut, ya. Maka bertayamum, dia mengusap muka, mengusap kedua telapak tangan, sudah selesai. Ya, langsung diganti dengan tayamum. Kemudian yang keempat kata beliau, mengusap kerudung untuk wanita
Syekh Islam berkata, apabila seorang wanita khawatir akan udara dingin atau selainnya, ia boleh mengusap kerudungnya ketika berwudu. Hal ini telah dicontohkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dianjurkan juga mengusap sebagian rambutnya. Tetapi jika tidak ada alasan untuk mengusap kerudung, maka para ulama berbeda pendapat. Kata Syekh di sini, saya katakan jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak boleh mengusapnya, dan Hasan Al-Basri membolehkannya. Demikian pula yang dikatakan oleh mazhab Hambali, karena tidak ada dalil yang melarangnya secara zahir. Mengusap kerudung ini dibolehkan karena dikiaskan dengan mengusap sorban pada laki-laki. Akan tetapi untuk kehati-hatian, hendaklah ia mengusap kerudung ini diikuti dengan mengusap sedikit rambut di bagian ubun-ubun. Wallahu a'lam. Peringatan, kata beliau, tidak ada batasan waktu dibolehkannya mengusap kerudung, karena hal ini tidak boleh dikiaskan dengan mengusap sepatu, dan Nabi SAW mengusap sorban tanpa menetapkan batas waktu tertentu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan yang keempat kata beliau, masalah mengusap kerudung. Bahwasanya wanita itu boleh dia mengusap kerudung tanpa ada syarat-syarat tertentu. Iya. Kalau tadi mengusap terompah itu ada syaratnya. Tetapi mengusap kerudung ini tidak ada syaratnya. Baik itu Anda di waktu Anda membutuhkan atau di waktu Anda tidak membutuhkan. Artinya baik Anda ada hajat ataupun tidak ada hajat, kapan saja wanita boleh dia mengusap di atas kerudungnya. Terlebih-lebih lagi misalnya ketika berwudu di tempat umum. Kalau seandainya dia buka jilbabnya akan nampak rambutnya, maka boleh dia usap di atas jilbabnya dia usap. Apakah itu butuh ada syarat? Tidak ada syarat. Adakah batasan waktu? Tidak ada batasan waktu. Ini sama seperti kaum laki-laki mengusap di atas sorbannya. Tidak ada batasan waktu. Oleh karena itu para ulama mengatakan boleh seorang wanita itu mengusap di atas kerudungnya walaupun tidak ada hajah. Walaupun tidak ada hajah. Misalnya di masjid ada tempat berwudu khusus akhwat. Kemudian akhwat ini pengolernya membuka kerudungnya. Langsung dia usap di atas kerudungnya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Ya, boleh tidak mengapa, tetapi tentu yang paling afdal adalah ya kalau seandainya di tempat yang tertutup, afdalnya adalah dia membuka kerudungnya kemudian diusap. Tentu ini yang paling afdal. Tapi kalau seandainya tidak, dia langsung mengusap di atas kerudungnya, maka ini tidak mengapa. Dan tidak ada persyaratan dan tidak ada waktu. Ya sama seperti kayak seseorang berwudu, tidak ada persyaratan ya bahwasanya mengusap kepala itu ya harus begini tidak. Kapan saja orang boleh mengusap kepala. Sama. Kapan saja seorang wanita boleh dia mengusap di atas kerudungnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan tentang masalah mengusap dua terompah ini. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa, dan mengusap terompah ini tentu penting ya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengusap terompah ini sangat penting, terlebih-lebih lagi kaum wanita, karena wanita ini ya kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa ditampakkan di hadapan orang, apalagi ketika wanita itu safar. Maka kadang di tempat safar itu fasilitasnya tidak komplit atau fasilitasnya tidak seperti yang kita inginkan. Kadang kamar mandinya campur baur antara laki-laki dengan wanita. Kadang tempat wuduknya kadang itu laki-laki dan wanita menyatu, sehingga sebagian akhwat itu kesusahan kalau dia berwudu di tempat-tempat umum semacam itu, karena akan nampak auratnya. Oleh karena itu kata para ulama, ya mengusap terompah dan mengusap kerudung ini merupakan kemudahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada khususnya kaum wanita, terlebih-lebih lagi ketika mereka safar, sehingga tidak perlu mereka menampakkan aurat mereka bisa berwudu dalam kondisi auratnya tidak nampak. Wallahu taala alam.
mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan syarat mengusap yaitu dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian disertai niat untuk mengusap selanjutnya jika batal. Kalau niatnya lupa kita hadirkan, apakah selanjutnya boleh kita mengusap, Ustadz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memandang tidak perlu menghadirkan niat ketika mengusap terompah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala kata beliau, kalau seandainya seseorang berwudu kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki dan seterusnya, walaupun dia tidak menghadirkan niat maka tidak mengapa. Ya, walaupun dia tidak menghadirkan niat maka itu tidak mengapa, karena kata beliau tidak mengharuskan untuk menghadirkan niat di dalam masalah ini. Dan apa yang beliau sampaikan ia memiliki kekuatan dari sisi pendalilan. Sehingga kalau seandainya ada ummahat, beliau berwudu, kemudian setelah itu beliau memakai kaos kaki, tetapi tidak ada niat untuk untuk mengusap. Tidak ada niat untuk mengusap. Kemudian wudunya batal. Tiba-tiba setelah itu keingatan, oh hendak mengusap. Tiba-tiba setelah itu keingatan, tetapi tadi saya belum berniat ini. Tetapi dia sudah memakai kaos kaki. Maka kata Syekh Utsaimin tidak ada masalah. Silahkan dia mengusap. Karena itu juz'i, bagian juz'i sudah masuk dalam niat bersuci dari awal. Wallahu taala alam, pendapat yang dikemukakan oleh Syekh ini dari sisi pendalilan, dari sisi dalil akal itu sangat kuat sekali, sehingga insya Allah tidak mengapa kalau seandainya ada akhwat kemudian berwudu dan dia memakai kaos kaki tanpa niat sama sekali untuk mengusap, tiba-tiba setelah itu batal dan ingin mengusap, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz hukumnya BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan ulun kurang lebih 2 tahun sudah tidak dibayar setelah resign dari tempat ulun bekerja. Bagaimana menurut Ustadz? Pertama, BPJS Kesehatan sekarang ini, maka insya Allah ya, BPJS sekarang ini merupakan sebuah yang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga Anda gunakan insya Allah tidak mengapa. Ya, Anda gunakan tidak mengapa, karena ini diwajibkan oleh pemerintah. Ya, maka Anda gunakan insya Allah tidak mengapa. Kemudian apa hukumnya tidak bayar BPJS? Ya, tidak bayar BPJS. Ya, maka ya tentu seseorang ya pada asalnya hendaknya dia ketika dia mengambil ya layanan ini hendaknya dia bayar. Ya, hendaknya dia membayarnya, dia hendaknya dia membayarnya, kemudian jangan dia tunda, ya, jangan dia tunda, ya. Karena ini sudah diwajibkan oleh pemerintah. Ya, di situ terdapat maslahat yang banyak. Intinya menggunakan BPJS insya Allah pada zaman sekarang ini, pada saat ini insya Allah tidak mengapa. Ya, boleh seseorang menggunakan BPJS insya Allah. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh menghitung uang hasil wakaf atau menukar uang wakaf di dalam masjid? Jazakumullah khair. Kalau menghitung uang hasil wakaf di dalam masjid, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tetapi menukar uang wakaf di dalam masjid, kalau maksudnya menukar uang ini dengan maksudnya adalah ditukar, misalnya uangnya recehan puluhan ribu ditukar dengan ratusan ribu misalnya, apakah boleh di dalam masjid? Tidak boleh. Kenapa? Karena tukar menukar uang itu namanya jual beli, walaupun bertukar duit halus bertukar dengan duit ganal. Iya, maka ini disebut juga jual beli, atau yang disebut dengan sorf, maka ini disebut dengan jual beli. Maka kalau menukar uang di dalam masjid, baik itu uang wakaf ataupun yang lainnya,
maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Sehingga ya hal perkara ini tidak boleh dilakukan di masjid. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan di masjid. Adapun menghitung uang, insya Allah tidak mengapa. Kalau ada orang menghitung uang di masjid, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi selayaknya masjid tidak digunakan sebagai tempat menghitung uang, ya selayaknya. Ya, karena masjid itu diisi dengan zikrullah, ya berzikir, membaca. Tetapi untuk menghitung uang kalau bisa di tempat yang lain, ya di tempat lain. Ya. Adapun di dalam masjid maka jangan. Tapi kalau seandainya terjadi, insya Allah tidak berdosa. Tetapi menukar uang itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semisal jari tangan luka kena pisau lumayan dalam. Lalu diberi Hansaplast, apakah boleh saat berwudu tanpa melepaskannya? Karena kalau dilepas perih, darah masih bisa keluar. Apakah sah karena ada bagian yang tidak terkena air? Maka jika tadi tangan Anda luka tadi ya dalam, ya tidak bisa kena air, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Adapun pendapat Ibnu Umar tetap dia berwudu. Tapi tangan yang kena diperban itu cukup diusap saja. Ya, ini pendapat Ibnu Umar. Ya, tetapi pendapat yang rajih dalam hal ini adalah kalau sudah luka tangannya tidak bisa kena air wudhu, diganti saja langsung dengan kita bertayamum. Tidak perlu kita berwudhu dengan wudhu sempurna. Langsung aja kita bertayamum, mengusap muka dan mengusap kedua tangan kita. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Di online ada? Cukup habis ya. Taib. Ummahat ada pertanyaan? Ada dari ummahat pertanyaan? Cukup? Iya, cukup ya. Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.